Indonesia punya beribu pantai, angin sepoi-sepoi di mata pun indah. Sebelum materi ini aku mulai, mari ucapkanlah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-temanku semuanya yang ada di YouTube ini, mungkin semuanya yang sedang melihat di YouTube channelku, jangan lupa di komen, like, and subscribe, karena subscribe tidak bayar. Perkenalkan, nama saya Koh Lutfi Saputro dari Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Teman-temanku semuanya yang sedang menonton, khususnya Bapak dosen Sistem Pemerintahan Indonesia, Bapak Muhammad Alexander. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia dan pengaruhnya terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Mungkin teman-temanku sekalian yang sudah lama hidup di Indonesia ini kan banyak ya anak muda sekarang tuh nggak mengerti tentang sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia itu kayak gimana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan tolong lihat video saya sampai selesai. Sebenarnya sistem pemerintahan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen lembaga negara yang memiliki wewenangnya masing-masing dan saling terikat dalam upaya penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ini tidak lepas dari pengaruh Montesquieu tentang ajaran trias politika, yaitu antara pembagian kekuasaan antara eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan, legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif sebagai pengadilan. Dalam pemerintahan Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia yang presidensial ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamini tentang adanya pembagian kekuasaan. Ciri dari pemerintahan presidensial yang pertama adalah kekuasaan pemerintah atau kekuasaan presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana kepala negara dipimpin oleh raja atau ratu dan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Yang kedua, tidak adanya lembaga tertinggi dalam negara. Yang dimaksudkan tidak adanya lembaga tertinggi dalam negara adalah tidak menonjolnya lembaga tertinggi di negara. Setelah amandemen UUD 1945 yang terakhir, itu lembaga tertinggi dalam negara itu tidak ada. Kalau dulu lembaga tertinggi negara di bawah konstitusi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan di bawahnya ada Presiden, Wakil Presiden, DPR dan sebagainya. Sekarang semua lembaga negara itu memiliki strata yang sama di bawah konstitusi. Yang ketiga, presiden dipilih melalui pemilu. Yang keempat, kabinet dipilih oleh presiden secara langsung tanpa adanya campur tangan oleh DPR. Yang kelima, adanya masa jabatan eksekutif yang jelas. Di sini adanya yang dimaksudkan adalah tentang jabatan presiden dan wakil presiden, yang kalau di Indonesia itu 5 tahun masa jabatannya. Yang keenam, partai politik hanya sebagai fasilitator, yang mana partai hanya sebagai kendaraan politik saja, di mana presiden tetap bertanggung jawab kepada rakyat. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana partai politik memiliki peran dalam memasukkan ideologi politik. Yang ketujuh, supremasi konstitusi yang mendukung presiden dalam mempertanggungjawabkan konstitusinya. Karena dia sudah dipilih oleh rakyat, tentu saja dia dalam menjalankan pemerintahan juga harus bertanggung jawab. Namun, jika presiden dinilai gagal atau tidak dapat memenuhi janjinya, presiden tidak bisa dihukum secara konstitusi karena di dalam konstitusi Indonesia tidak mengatur tentang itu. Namun, presiden akan mendapatkan hukuman atau sanksi dari masyarakat dengan tidak adanya legitimasinya. Untuk kelebihan dari sistem presidensial, yang pertama adalah kekuasaan eksekutif yang lebih stabil, di mana presiden memegang kendali kekuasaan atas nama rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat. Jadi di sini berbeda dengan sistem parlementer yang dimana kepala pemerintahan atau perdana menteri itu dipilih oleh parlemen atau DPR. Dua, mencegah double power kekuasaan, di mana dengan adanya pembagian kekuasaan ini diharapkan tidak ada double power kekuasaan, sehingga setiap lembaga negara memiliki tupoksinya masing-masing dalam menjalankan dan mengawasi pemerintahan. Yang ketiga, presiden mendapatkan legitimasi rakyat.
Di mana presiden mendapatkan legitimasi rakyat ini dilihat dari ketika presiden mencalonkan diri, presiden akan mendapatkan suara dari rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga sosok presiden ini merupakan representasi dari rakyat. Namun begitu, dalam sistem pemerintahan presidensial tentu saja juga memiliki kekurangan, bukan hanya tentang kelebihannya saja. Tentang kekurangan sistem pemerintahan presidensial, yang pertama adalah satu, kurang efektifnya waktu dalam kebijakan. Karena dalam mengambil kebijakan ini harus adanya keterkaitan antara tiga lembaga tadi, antara eksekutif dan legislatif dan yudikatif. Yang saling bersinggungan itu biasanya antara eksekutif dan legislatif. Mungkin dalam menyusun anggaran kebijakan, pemerintah eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari legislatif. Nah, di dalam hal tersebut itu rawannya terjadi kayak deadlock. Jadi antara eksekutif dan legislatif itu tidak memenuhi titik temu yang diajukan. Dampak negatif dari deadlock ini biasanya banyaknya munculnya KKN atau politik transaksional atau bagi-bagi jabatan demi memuluskan kebijakan yang dibuat. Jadi kan sudah kayak banyak ya kan, kayak pejabat daerah, gubernur yang secara terang-terangan dia sudah kayak diungkap oleh KPK karena dia menyuap DPR untuk memuluskan RAPBD yang dia buat. Terus setelah saya menjelaskan tentang sistem pemerintahan ini, saya akan menjelaskan tentang kaitannya atau dampaknya dengan demokrasi. Demokrasi sendiri itu memiliki arti pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi demokrasi ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kaitannya atau dampaknya dengan sistem pemerintahan presidensial yang juga presiden bertanggung jawab atas suara yang dipilih atau atas amanat yang dia pilih dari rakyat, dia harus mempertanggungjawabannya kepada rakyat juga. Dampak yang ditimbulkan dari dari sistem presidensial ini adalah dengan adanya amandemen yang terakhir bahwa presiden itu kedudukannya tidak ada lembaga sejajar tidak ada lembaga tertinggi dalam negara sehingga lembaga itu sejajar. Itu adanya checks and balances dalam sistem pemerintahan. Jadi antara eksekutif dan legislatif itu memiliki keterkaitan dalam checks and balances. Sehingga setiap kebijakan yang dibikin oleh eksekutif tidak serta-merta bisa dilakukan. Dia harus meminta persetujuan dari legislatif. Karena di sini legislatif merupakan representasi dari rakyat juga. Dia merupakan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan wakil rakyat. Jadi di sini kekuasaan presiden tidak otoritas atau serta-merta bisa dilakukan, bukan kekuasaan yang mutlak. Karena di sini juga mendapatkan pengawasan dari DPR karena dalam melakukan kekuasaan seseorang itu cenderung untuk berlaku sewenang-wenang. Jadi dengan adanya sistem pemerintahan presidensial dan dipengaruhinya dengan demokrasi di Indonesia, membuat sistem pemerintahan presidensial yang ada di Indonesia itu bukan secara mutlak kayak kebijakannya secara mutlak dikuasai oleh presiden. Dia juga harus mendapatkan persetujuan dari DPR karena DPR merupakan wakil rakyat. Jadi apakah kebijakan yang dibuat apakah sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan atau sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang sistem pemerintahan dan pengaruhnya terhadap demokrasi di Indonesia. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.